Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita, yaitu membahas kitab Fiqh Manhaji ala madhabi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemarin sudah sampai al-makruh, ya. Dan makruh dibagi menjadi dua. Yang pertama al-makruhu tahriman, yaitu makruh yang dekat kepada keharaman. Dan apabila seseorang melakukan perkara yang makruh tahrim ini, maka dia berdosa. Akan tetapi dosanya atau hukumannya tidak seperti hukuman melakukan perkara yang haram. Jadi nanti kalau ada istilah makruh tahrim, berarti makruh yang pelakunya berdosa. Yang kedua, al-makruhu tanzihan, makruh tanzih. Dan makruh tanzih ini yang umum atau istilah yang biasa dipakai untuk menyebut satu perkara yang kita ini diperintahkan untuk meninggalkannya, tapi dengan perintah yang tidak tegas. Makanya kalau kita melakukan perkara yang makruh tanzih ini, lam nu'aqib, kita tidak dihukum atau tidak berdosa, ya. Dan saya tambahkan, banyak lagi istilah yang dipakai oleh para ulama dari 4 mazhab pada kitab-kitab mereka yang itu maknanya mirip dengan makruh, yaitu khilaful aula. Di sini nggak disebutkan, tapi sebenarnya banyak istilah yang setingkat dengan makruh menurut para ulama terdahulu, ya, mutaqaddimin. Khilaful aula itu setingkat dengan makruh tanzih. Tapi sebagian ulama mengatakan itu masih di bawahnya makruh tanzih. Jadi levelnya masih di bawahnya lagi. Ada beberapa contoh. Ini saya ambilkan dari 4 mazhab, ya. Yang pertama, istilah-istilah yang mirip dengan makruh tanzih yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Hanafi. Yang pertama, al-karohatu tanzihiyah, ya sama, makruh tanzih. Yang kedua, la yanbaghi,
Layan bagi itu tidak seharusnya atau tidak patut ya. Nanti kalau di dalam kitab-kitab mazhab Hanafi itu artinya juga sama dengan makruh, makruh tanzih. Jadi kalau mereka menyebutkan layan bagi lil muslimi misalnya atau li ahadin, maka itu hukumnya makruh. Yang ketiga, tarkul mandub, meninggalkan perkara yang mandub atau yang dianjurkan. Jadi meninggalkan perkara yang dianjurkan itu khilaful aula. Tarkul mustahab, tarkul mustahab, ya sama, meninggalkan perkara yang dianjurkan. Kemudian istilahnya lagi la ba'sa, tidak mengapa. Artinya tidak mengapa, tapi maknanya nanti makruh ya, makruh tanzih. Padahal la ba'sa, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian dalam kitab-kitab mazhab Maliki, khilaful aula ya, istilah yang dipakai dalam kitab mazhab Maliki disebutkan dengan istilah as-sa'ah atau as-sa'atu, keluasan, kelonggaran. Ini contohnya dalam mazhab Maliki melafadzkan niat. Kita kasih contoh ya. As-sa'atu menurut mazhab Maliki itu artinya jaizun bimakna khilaful aula, boleh tapi menyelisihi yang utama. Khilaful aula itu kalau secara bahasa menyelisihi yang utama. Wal aula alla yatalaffaz, dan yang utama adalah dia tidak melafadzkannya. Jadi dalam mazhab Maliki masalah melafadzkan niat itu mereka kasih istilah as-sa'ah. Maksudnya ada keluasan, ada kelonggaran, tapi khilaful aula, menyelisihi yang utama karena yang utama tidak melafadzkannya. Kemudian istilahnya lagi sama dalam mazhab Hanafi, la ba'sa, enggak masalah, tidak apa-apa. Kemudian tarkul mandub juga sama istilahnya. Al-jaizul marjuh, al-jaizul marjuh. Dalam kitab mazhab Maliki nanti ada istilah makruh itu, tapi bahasanya al-jaizul marjuh, kebolehan tapi lemah ya. Maksudnya yang utama itu nggak boleh gitu loh. Jadi boleh tapi kebolehannya ini lemah. Kemudian al-jawaz. Al-jawaz itu kalau secara bahasa kan boleh ya, al-jawaz boleh. Tapi dalam istilah mazhab Maliki itu makruh, padahal bahasanya boleh, al-jawaz. Contohnya adalah al-mashu 'alal khuffain, mengusap khuf atau sepatu. Jaizun fahuwa rukhsatun wa takhfifun, lakinnal ghusl afdalu minhu fayakunul jawaz bima'na khilaful aula. Jadi mengusap khuf itu dalam mazhab Maliki boleh hukumnya dan merupakan keringanan dan juga kelonggaran. Akan tetapi membasuh kaki ketika wudhu itu lebih afdol. Maka jawaz di sini ya, boleh di sini maknanya adalah khilaful aula, menyelisihi yang utama. Ya, bahasanya jaiz. Kalau kita nggak paham istilahnya, oh jaiz itu berarti boleh. Boleh ya, nggak ada kemakruhan kan gitu. Tapi dalam istilah mazhab Maliki
Jaiz di sini atau jawaz ya, jawaz itu maknanya adalah khilaful aula atau setingkat dengan makruh. Ada istilah lain lagi dalam madzhab Maliki, la haraj wala hurmah, enggak apa-apa dan tidak haram, tapi maknanya nanti khilaful aula. Nanti kalau tak sebutkan contoh-contohnya banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga dalam kitab madzhab Syafi'i, dalam membahasakan makruh itu dalam kitab madzhab Syafi'i ada istilah la yadur. Ya, la yadur, tidak masalah. Kemudian laisa bimuharram, enggak haram. Bahasanya tidak haram tapi makruh. Kemudian khilaful mustahab, ya sama kayak tadi, menyelisihi yang dianjurkan. Kemudian al-karahatu ghairu syadidah, makruh tapi enggak banget. Enggak banget itu bukan kayak orang sekarang ngomong enggak banget, itu moh ya, tapi tidak sangat gitu loh. Tidak tidak keras ya. Jadi kemakruhannya enggak terlalu keras. Itu makruh nanti, al-karahatu ghairu syadidah, makruh yang tidak sangat. Kemudian tarku sunnah. Nah ini kalau kita nggak paham, tarku sunnah itu kan artinya meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah ya, padahal itu istilahnya makruh. Maksudnya kalau melakukan ya, kalau dia tidak atau dia melakukannya itu melakukan sunnah, kalau dia meninggalkan berarti meninggalkan sunnah. Itu istilah dalam madzhab Syafi'i, tarku sunnah itu nanti hukumnya makruh. Kalau mungkin kita nggak paham, kita baca tarku sunnah berarti meninggalkan sunnah. Nah, meninggalkan sunnah ini berat ini hukumnya. Padahal nggak seperti itu istilahnya. Ya memang kalau kita belajar mendetail itu ya pusing istilahnya macam-macam gitu. Ya, dan nggak seperti yang kita bayangkan. Tarku sunnah kok artinya makruh, padahal secara bahasa meninggalkan sunnah. Jadi bisa bahasa Arab saja itu nggak cukup untuk mempelajari kitab, karena harus ngerti istilah-istilah yang biasa mereka pakai. Kemudian dalam mazhab Hambali ada istilah makruh itu khilaful afdal, menyelisihi yang utama. Ya sama dengan khilaful aula. Kemudian la ba'sa bihi, enggak masalah, enggak mengapa. Kemudian as-sihah. As-sihah itu kan sah artinya. Ya sah tapi makruh gitu loh. Ini dalam mazhab Hambali kalau kita baca as-sihah berarti sah. Oh sah ya sah gitu aja. Tapi kan artinya makruh. Ya sah tapi hukumnya makruh. Ruwet ya. Iyalah nggak apa-apa. Ruwet ada ulamanya. Kalau orang sekarang bodoh-bodoh ya diulamakan kan gitu. Iya. Udah pokoknya dia membawa sesuatu yang aneh, yang asing gitu langsung viral, langsung dianggap ini punya kelebihan daripada yang lain. Ngerti bahasane semut, ngerti bahasane malaikat, ngerti bahasane jin, ya macam-macam. Jadi kalau orang sekarang itu pokoknya aneh gitu. Yang terakhir ngaku Imam Mahdi ya. Ngaku Imam Mahdi. Siapa namanya saya nggak hafal ya.
Punya kesesatan itu ya terus, karena kemarin kita bahas surat Al-A'raf ayat 16-17 itu salah satu godaan setan kepada manusia agar mereka terhalang dari Shiratal Mustaqim, dari jalan Allah yang lurus, adalah dengan meniupkan atau membuat syubhat di dalam agama. Ya. Usyabbihu lahum amra dinihim. Jadi kami akan melontarkan syubhat dalam agama mereka. Ya makanya terus syubhat itu terus akan ada terus. Ya, jadi agar orang ini merasa benar, merasa sudah di jalan yang lurus, tapi sebenarnya dia tersesat. Dan hampir semua firqah yang ada semenjak dahulu ya seperti itu. Mereka pasti merasa di atas kebenaran. Bahkan Mu'tazilah saja mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mu'tazilah itu mengaku bahwa mereka itulah yang Ahlussunnah. Ya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, mereka ini tersesat jalannya di dunia, tapi mereka ini merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan hum al-khawarij, mereka adalah orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij merasa benar. Jadi hampir ya memang nggak ada, ya, nggak ada firqah yang sesat itu yang merasa sesat, ya nggak ada. Jadi mereka pasti merasa benar. Lah itu syubhatnya syaitan. Makanya ya terus saja ini kesesatan ini muncul, hilang, ganti yang lain. Ini sesat, muncul lagi, ganti yang lain. Ya, hilang, ganti yang lain, dan seterusnya. Bahkan yang pintar-pintar saja bisa tersesat, tetap digoda oleh setan dengan kesombongan dan yang lainnya. Ya. Dan dulu pernah saya sampaikan, orang yang jadi sasaran godaan syaitan itu adalah orang yang mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi mereka jadi sasaran utama godaan syaitan orang-orang yang mempelajari bahasa Arab. Maka ya belajar, tapi harus hati-hati. Karena orang yang mempelajari bahasa Arab itu rawan kesombongan. Maka para ulama mengatakan al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab itu awaluhu syughulun akhiruhu kibrun. Jadi awalnya adalah kesibukan, ya, karena susahnya belajar bahasa Arab, harus menyibukkan diri, tapi akhirannya adalah kesombongan. Nanti kalau dia sudah pintar, kalau sudah pandai, mahir, nah, setan menggoda agar dia sombong. Kita lanjutkan yang ke-11 dari istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i, ya, yaitu al-ada, wa huwa fi'lul ibadati fi waqtihal muhaddad laha min qibali syar'i, yaitu melakukan ibadah pada waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Wa dzalika kasiyami Ramadan fi syahri Ramadan. Contohnya atau misalnya adalah melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Berarti itu ada namanya, al-ada. Karena melakukan ibadah pada waktunya yang telah
ditentukan. Menunaikan ibadah haji pada bulan-bulan haji, ya berarti itu al-ada. Melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya yang telah ditentukan, itu namanya al-ada. Waka sholati dhuhri fi waktihal muhaddad syar'an, dan seperti melaksanakan sholat duhur pada waktunya yang telah ditentukan secara syariat. Waktu duhur kapan? Mulainya dari tergelincir matahari sampai bayangan, sama panjangnya dengan objeknya ya. Jadi misalnya objeknya itu panjangnya 1 meter, ya nanti bayangannya juga 1 meter. Setelah lebih dari 1 meter masuk waktu asar. Itu al-ada namanya. Maka nanti sering kita akan ketemu dengan istilah al-ada, karena orang ini melaksanakan ibadah pada waktunya yang telah ditentukan. Berarti kalau ibadah tersebut nggak ada waktu tertentunya, itu bukan al-ada namanya. Contoh sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kan nggak ada waktunya, namanya saja mutlak. Bahkan sebagian ulama mengatakan mau berapapun rakaat nggak masalah. Saya lupa ada seorang sahabat Nabi yang melaksanakan sholat sunnah mutlak itu, dia nggak peduli salam pada rakaat keberapa. Ya, pokoknya mau salam ya salam gitu. Rakaat keberapa dia nggak ngitung, pokoknya sholat terus ya, dari berdiri, rukuk, sujud, berdiri lagi. Nanti kalau sudah cukup atau sudah capek salam tanpa menghitung berapa rakaat, boleh ya. Dan boleh dikerjakan kapan saja selama itu bukan waktu larangan. Jadi nggak ada waktunya secara tertentu. Oh, sholat sunnah mutlak itu dari jam, kalau sekarang ya jam sekian sampai jam sekian, nggak ada. Dari waktu ini sampai waktu ini nggak ada. Itu contohnya. Tapi kalau yang ada waktu yang muhaddad, yang sudah tertentu, maka itu namanya al-ada kalau dia kerjakan pada waktunya. Meskipun nanti ada perselisihan ulama, waktu ibadah itu nanti muwasa' atau mudhoya. Ya, muwasa' itu longgar, mudhoya itu sempit. Ya. Contoh sholat duhur, ya, dari tergelincir matahari sampai bayangan benda sama dengan panjang benda aslinya. Ya. Waktunya muwasa', muwasa' itu ya waktunya panjang segitu. Muwasa', ya. Kalau mudhoya itu sempit ya, kalau bisa ya kerjakan di awal waktu. Tapi ya ulama sepakat ya, mengerjakan di awal waktu itu adalah sesuatu yang afdhal. Haji juga seperti itu. Kalau dalam mazhab jumhur ulama, haji itu mudhoya ya. Kalau dia sudah punya kemampuan, maka wajib ketika itu dia, kalau sekarang daftar haji, kalau dulu ya berangkat haji. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, meskipun dia sudah ada kemampuan, karena waktunya longgar, ya bisa ditunda gitu loh. Itu namanya muwasa' sama mudhoya. Mengqadha Ramadan ya. Mengqadha puasa Ramadan, kan ada 11 bulan, yaitu muwasa' luas, tapi ya tetap dianjurkan segera, ya segera ditunaikan. Yang ke-12 al-qadha. Nah, ini kebalikannya. Kalau al-ada ini mengerjakan pada waktunya yang telah ditentukan oleh syariat, al-qadha ini kebalikannya. Wa huwa fi'lul ibadati allati wajabat
kharija waqtihal muhaddad laha min qibali syar'i, yaitu mengerjakan ibadah yang wajib tapi di luar waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Wa dzalika kaman shoma Ramadan fi ghairi Ramadan ba'da fawatihi. Misalnya orang yang mengerjakan puasa Ramadan tapi di bulan selain Ramadan, karena dia telah terluput dari mengerjakannya di bulan Ramadan. Misalnya dia kerjakan di bulan Muharram, ya, mengqadha puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, ya, misalnya di bulan Muharram, berarti namanya qadha, ya, namanya al-qadha. Aw salat dhuhra fi ghairi waqtihal muhaddad syar'an ba'da fawatihi, atau mengerjakan sholat duhur di waktu bukan waktunya sholat duhur yang telah ditentukan oleh syariat, karena dia terluput dari mengerjakannya pada waktunya. Misalnya dia ketiduran sampai habis waktu sholat duhur, nah, dia mengqadhanya di waktu asar misalnya, karena Rasulullah mengatakan man nama anis sholati au nasiha ya, siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia kerjakan ketika dia ingat atau ketika dia telah bangun. Bangunnya sudah habis waktunya, maka ini namanya mengqadha, karena sudah habis waktunya. Kalau dia kerjakan meskipun mepet, ya, jadi waktu duhurnya kurang 2 menit misalnya, mepet, habis nanti waktunya, tapi dia masih bisa takbiratul ihram, ya, di waktunya, maka itu dihitung al-ada, dikatakan al-ada. Tapi kalau qadha, yaitu pokoknya di luar waktu. Wal qadha wajibun sawa'an fatatil ibadati bi'udhrin aw bighairi udhrin. Dan mengqadha ibadah yang mengqadha itu hukumnya wajib, tapi ya bagi ibadah yang hukumnya wajib. Kalau ibadahnya hukumnya sunnah, ya mengqadhanya juga sunnah. Baik dia terluput dari mengerjakan ibadah tersebut karena uzur atau bukan karena uzur, sengaja misalnya, atau malas. Maka 4 mazhab, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu berpendapat siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia harus mengqadha. Karena ini tadi, ya, baik karena uzur atau sengaja, dia tetap harus mengqadhanya. Misalnya orang ini dari balik umur 15 tahun misalnya sampai umur 40 tahun nggak sholat, guys, nggak sholat, guys, ya. Berarti berapa tahun nih, Bang? 25 tahun, ya. Dari 15 sampai 40 berapa? 25 tahun. Setelah itu dia bertaubat atau dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah. Nah, menurut 4 mazhab, orang ini harus mengqadha sholatnya 25 tahun yang telah dia tinggalkan. Menurut 4 mazhab. Tapi ada pendapat yang lain dari mazhab Dzahiri, ya, Ibnu Hazm, kemudian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dari muasirin ada Syekh Ibnu Baz, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ada dari kalangan tabi'in Al-Hasan Al-Basri, mengatakan bahwa orang ini tidak perlu mengqadha salatnya atau tidak wajib mengqadha salatnya. Dia cukup istighfar, bertaubat dengan taubat nasuha, dan dia perbanyak
amal kebaikan. Nah, ini dua pendapat ini bisa jadi cocok bagi satu kaum, nggak cocok bagi kaum yang lain. Misal nih, ada preman, ya, preman 25 tahun, nggak sholat, pokoknya banyak maksiat dan seterusnya. Setelah itu dia bertaubat umur 40 tahun. Ya. Terus kita suruh untuk mengqadha sholatnya yang 25 tahun. Lagi tobat, Mas. Lagi tobat, golek duit angel. Gitu. Wis kadang kerja sehariannya duitnya kurang cukup, ijek kon ngodok sholat misalnya. Padahal mengqadha sholat itu jangan hitung 25 tahun itu duhurnya berapa, asarnya berapa, maghrib berapa, isya berapa, subuh berapa, nanti kerjakan setelah sholat yang ada. Ya, jadi kita sholat duhur yang al-ada sekarang, lalu nanti disambung dengan sholat duhur yang qadha, nanti dapat berapa dihitung, ngurangin yang dulu, ngurangin utangnya dulu berapa. Ya, ini wallahu alam ya, kalau saya sendiri ditanya masalah ini, kalau dia mau mengqadha silahkan saya. Tapi saya sendiri mengikuti pendapat yang tidak wajib mengqadha. Mengikuti pendapat ya, bukan saya yang berpendapat, tapi mengikuti pendapat yang tidak wajib mengqadha. Tapi kalau dia, biasanya saya sampaikan dua pendapat. Kalau orangnya mau mengqadha, maka silahkan. Kayak kejadian itu tadi, preman terus udah taubat itu udah bagus sekali gitu, masih kita bebankan mengqadha sholat, mungkin mundur dia, mundur teratur, wes kasih tobat weh gitu ya. Nanti nih Allah maringi tobat di akhir hayat ya alhamdulillah, kalau enggak ya wes kan gitu. Berat lah. 25 tahun satu harinya sekali, berapa itu? Itu baru duhurnya, belum asarnya. Intinya 25 kali 5 ya, 5 waktu kan ya, nanti kali harinya berapa ya Allah. Tapi kalau orangnya memang mau mengqadha silahkan. Karena itu memang pendapatnya jumhur ulama, 4 mazhab. Wal farqu bainahuma, tapi perbedaannya ya, yang terluput dari mengerjakan ibadah karena udzur dan satunya terluput dari mengerjakan ibadah sengaja. Ini perbedaannya apa? Anna fautaha bi ghairi udhrin mujibul lil ismi. Jadi orang yang terluput dari mengerjakan kewajiban tanpa uzur, artinya sengaja, maka dia berdosa. Wa fautaha bi udhrin ghairu mujibin lil ismi. Dan orang yang terluput dari mengerjakan kewajiban tapi karena ada uzur, maka dia tidak berdosa. Itu perbedaannya. Jadi sama-sama wajib mengqadha, tapi yang satunya enggak dosa ya, satunya berdosa. Yang sengaja itu berdosa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumul syahra falyasum." Barang siapa yang di antara kalian hadir di bulan tersebut, di bulan Ramadan, falyasumhu, maka adalah dia berpuasa. Wa man kana maridon, dan siapa yang sakit ya, aw ala safarin, atau dalam safar perjalanan, fa'idatum min ayyamin ukhar, maka adalah dia menggantinya pada hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ai man aftara li uzrin marada aw safara fa alaihi qada ma fatahu ba'da Ramadan.
yaitu barang siapa yang berbuka, maksudnya tidak berpuasa karena udzur sakit atau safar, maka wajib baginya mengqadha puasa Ramadan yang tidak dia kerjakan setelah Ramadan. Nah, tambah lagi yang tadi, Pak. Yang tadi preman tadi loh. Kan harus mengqadha sholat. Puasa juga. Yes. Itu mengqadha puasa Ramadan 25 tahun kali 1 bulan. Berarti 25 bulan. Iyalah. Puasa sebulan we ngempetnya gitu. Ngempetnya luar biasa. Apalagi disuruh 25 tahun mengqadha. Dan ini pendapatnya jumhur ulama juga dari 4 mazhab. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang tidak dia kerjakan entah karena udzur, karena sengaja, maka wajib mengqadhanya. Apalagi ya, sholat, puasa. Ya, tambah mundur itu premane. Ya toh, wis kon ngodok sholat, ngodok puasa Ramadan, ya Allah, wis mundur wae lah gitu. Jadi kalau ditanya masalah seperti itu, sampaikan bahwa ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Dan kalau dia mau mengqadha, bagus, silahkan. Dan itu ahwat, itu lebih, ahwat itu pakai ah ya, bukan akhwat ya. Ya. Ahwat itu lebih hati-hati ya. Yang terakhir, yang ke-13, al-i'adah. Al-i'adah itu mengulang ya. Ini cuma katanya al-i'adah, bukan yajibul i'adah loh ya. Kalau yajibul i'adah itu wajib mengulang. Wajib mengulang. Kalau ini cuma al-i'adah, mengulang saja. Wal i'adatu hiya fi'lul ibadati fi waqtiha maratan tsaniyatan li ziyadati fadilah. I'adah atau mengulang yaitu mengerjakan ibadah pada waktunya untuk kedua kalinya dengan tujuan mendapatkan keutamaan tambahan. Wadzalika kaman sholat zuhra munfaridan thumma hadarat jama'atun fa innahu yusannu lahu i'adatiha tahsilan li thawabil jamaah. Contoh ya, orang yang sudah mengerjakan sholat duhur sendiri, setelah itu hadir jamaah atau ketemu dengan jamaah yang sedang mengerjakan sholat duhur. Dia sudah kerjakan sholat duhur, ya berarti yang pertama, ya, tapi sendirian. Ini ketemu jamaah lagi sedang mengerjakan sholat duhur, maka disunahkan baginya untuk mengulangi sholat duhurnya tersebut agar mendapatkan pahala jamaah. Tapi nanti ada perselisihan ulama, kalau yang pertama ini kurang afdal, yang kedua afdal, maka dianjurkan. Tapi kalau sebaliknya enggak dianjurkan. Intinya dalam masalah ini perinciannya banyak sekali. Itu ya, jadi al-i'adah itu mengulangi ibadah pada waktunya untuk kali yang kedua, dengan tujuan untuk menambah keutamaan atau mendapatkan pahala tambahan. Yang tadi dia sholat sendirian, pahalanya 1 ya. Kemudian dia menemukan jamaah, maka pahalanya 25 sampai 27 derajat. Karena ada hadis yang menyebutkan 25, ada hadis yang menyebutkan 27, dan para ulama ada banyak perincian kenapa kok ada yang 25, kenapa ada yang 27.
Ya, sebagian ulama mengatakan yang rumahnya jauh 27, yang rumahnya dekat 25. Tapi yang jauh pakai motor. Terus gimana? Karena pengertiannya itu yang jauh berarti tambah langkahnya, tambah apa ya, masakohnya. Ya. Tapi karena jauh ya motoran. Ya. Terus ada yang mengatakan kalau sholat-sholat yang jahriyah itu yang 27 derajat jamaahnya, pahalanya ya. Kalau yang siriyah itu yang 25. Ada lagi yang mengatakan pertama-tama Allah kasih 25 derajat, tapi setelah itu ditambah menjadi 27 derajat. Ada yang halil musalli, jadi tergantung keadaan orang yang sholat. Kalau yang sholat ini khusyuk, menghayati makna-makna dari apa yang dia baca dalam sholatnya, dapat 27. Tapi kalau enggak ya 25 wae. Ya, ya ada banyak perincian. Ya, itu yang ada. Ya mungkin kita selesaikan. Nanti setelahnya kita masuk pada ahkamut thaharah ya, hukum-hukum tentang thaharah. Ini enggak nyampe nanti, panjang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.